Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan sekarang kita akan update meme coins. Dari kemarin lumayan banyak yang minta update, ya kemungkinan besar karena ya dalam sebulan terakhir dropnya signifikan ya. Itu sampai minus 35%. Dan juga lumayan banyak yang minta update juga Fartcoin, nanti kita akan bahas secara TA-nya ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan ingat, meme coins ini bukanlah suatu mesin pencetak uang ya. Jangan berharap bahwa ini adalah shortcut bagi lo yang ketinggalan. Bagi lo yang ketinggalan bear market 2022 begitu. Ya jangan sampai berpikir, "Wah, Bang, gue nggak mau beli BTC." Kenapa? Karena nggak akan kaya bang, nggak akan kaya. Oh iya ya, terus yang minus 90% tuh gimana ya? Baru berapa bulan tuh? Baru berapa bulan ya? Nggak sampai satu kuartal bahkan ya. Udah sampai ada yang minus 90% dan seterusnya. Itu rata-rata adalah orang yang portonya semua meme coins. Nah itu jadi ingat ya, nggak ada tuh namanya high return low risk, nggak ada ya, high risk high return. Maka dari itu meme coins lebih cocok untuk orang-orang yang sudah profit dulu di market justru ya, sudah mungkin dari 2022 dari 2023 udah ada profit yang lumayan signifikan. Nah dari hasil profit itu boleh dialokasikan sedikit ke meme coins. Berapa? Maksimum menurut gua 10% ya. Untuk meme coin 10%, untuk pre-sale maksimum 5%. Dan bukan satu pre-sale 5% ya, kalau gitu gede. Nggak, jadi semua pre-sale maksimum di 5% saja. Begitu ya. Nah, dengan kita mengalokasikannya nggak terlalu besar, itu bisa membuat kita lebih safe. Begitu ya, dan itu sudah banyak dilakukan oleh para member TCI dan ya berujung cukup indah menurut gue sih ya. Terutama kemarin-kemarin ini baru kerasa banyak yang sadar bahwa wah ya bang ya, pentingnya aturan 70-30 begitu ya. Jadi ya pentingnya punya fondasi yang besar di Bitcoin gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke yang pertama, itu kita akan bahas dulu PP. Untuk PP, good newsnya dia berhasil nahan di angka 0,000995 dan kita sudah dapat posisi long kemarin. Bagi lu yang konservatif ya dan ya SOP-nya sama kayak gua, ya berarti lu tutup waktu kemarin di jam 8 seingat gua ya, karena kemarin jam 8 tuh ada data penting. Dan bagi lu yang tutup jam 8, congratulations profit ya. Di sini ya berarti lu profit berapa nih? Coba kita cek ya di sini. Oh, not bad. 2,95. Ya, dibulatkan lah 3% begitu ya. Nah, buat elu yang agresif, masih di hold, salah nggak bang? Nggak ya. Menurut gua nggak masalah karena memang daily close-nya pun tetap masih di atas dari 0,000995 ya. Nah, buat elu yang agresif, target TP-nya jangan lupa di angka 0,001069. Untuk posisi spotnya ada di angka 0,000995, lalu di angka 0,000882. Dan cukup jauh di bawah di angka 0,000785 ya. Itu untuk PP. Untuk Fartcoin dia lanjut membuat lower low begitu ya. Kita kok nggak salah udah sempat bahas ya waktu dia jebol di sini. Ini berbahaya kenapa? Karena struktur dia basically pecah semua. Begitu ya, pecah semua. Dan kalau satu aset secara strukturnya pecah semua, ini mirip-mirip kayak dulu Manta ya. Manta dulu kita pernah bahas, ini walaupun bukan meme coin ya, cuman dropnya udah kayak meme coin ya. Kita pernah bahas di masa-masa ini ya bahwa wah ini dia kehilangan struktur dari di sini nih ya. Nah gue udah bahas jangan akumulasi lagi spot begitu, karena ya kalau udah begini sering kali terjadi yang disebut sebagai catching a falling knife begitu, karena nggak ada struktur lagi nih ya, udah mulus nih, udah nggak ada struktur. Udah kayak begitu biasanya bisa dengan gampang ke bawah, lower low, lower high, lower low, lower high. Ya, dan ya makanya gue udah bahas dari sini ya, dari April 2024, stop, jangan akumulasi Manta secara spot gitu, karena ya itu resiko catching a falling knife. Dan voila ya, beneran kejadian. Sekarang tuh minus sampai berapa tuh ya, coba kita iseng lihat ya, minus dari all time high-nya sampai sekarang tuh 90% lah kurang lebih ya. Nah untuk di Fartcoin ini basically terjadi hal yang cukup mirip begitu. Ini bahkan ada satu struktur yang kayaknya gue lupa pasang nih. Nah satu lagi. Nah, jadi udah ya, udah jebol semua. Udah jebol semua. Jadi cukup menakutkan sebenarnya ya. Jadi buat lo yang punya posisi spot, harusnya sih udah dari tanggal 31 Januari kemarin udah nggak akumulasi lagi ya. Nah, jadi ya spot kita skip, futures pun ya bingung gimana ya. Dia cuma retest satu nih di sini ya.
Ya technically speaking bisa aja kita tunggu, kita limit di angka 0,695 ya. Limit posisi short, ada retest kedua kita bisa buka lagi. Tapi ini ngedamnya tuh kemarin 22,9%. Begitu. Jadi apakah bisa hari ini sampai retest kedua? I don't know. Buat lo yang pengen ngelimit boleh-boleh aja, monggo ya. Tapi ya hati-hati juga, begitu hati-hati apa namanya, kalau udah deket-deket jam rawan ya, jam rawan hari ini tuh coba cek DCWT1 deh ya. DCWT1 yang kita upload tadi jam 11 pagi kalau nggak salah atau setengah 12 lah. Ya lo boleh cek di situ ya. Nah, itu kurang lebih untuk setupnya ya, alias ya masih lumayan jauh sih. Nah, tapi sekali lagi gue ingatkan untuk Fartcoin, spotnya stop dulu begitu, stop dulu, tunggu sampai kalau sampai dia ada reclaim lagi nggak nih, karena struktur dia udah berantakan begitu ya, struktur dia udah berantakan dan punya potensi seperti Manta kalau momentum dari Bitcoin masih belum bullish juga ya. Kalau momentum dari Bitcoin masih lanjut membuat lower low lower high, ya sekali lagi punya potensi untuk menjadi seperti Manta ya. Ya maksudnya gini ya, bukan percis wah bakal minus 90% juga percis, enggak, bukan itunya, tapi secara strukturnya, secara ini apa namanya, catching and falling knife-nya begitu ya. Dia bisa terus ya begini ya karena struktur awalnya udah hilang semua begitu. Ini sama aja kayak mungkin rumah itu fondasinya terlalu pendek begitu. Nah, fondasinya terlalu pendek udah apa dikasih angin udah bisa rubuhnya ya lumayan gitu. Makanya kenapa aset-aset yang cenderung baru itu punya resiko yang lumayan ekstrim begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk PP dan Fartcoin ya. Ya overall ini dia memes ya, lu harus sadar bahwa memes itu nggak cuma enaknya aja begitu. Jadi buat lu yang mungkin dulu ngerasa bahwa wah gila nih si Bang Toshi, masa memes cuma 10% nggak akan kaya. Oh ya mungkin boleh ya kalau lu berpikir harus 100x ya mungkin ya bener nggak akan kaya dalam tanda kutip. Tapi pas boncos seperti ini siap nggak? Rata-rata orang nggak siap begitu. Nah jadi makanya gue bilang sekali lagi, meme coins pre-sale lebih cocok untuk orang-orang yang sebenarnya sudah ya minimal intermediate lah di market. Udah lumayan lama di market, udah ngerti TA, ngerti fundamental, nggak buta begitu, nggak cuma beli karena nggak denger dukun ngomong ABC begitu, karena sekarang sudah banyak sekali korbannya lah begitu ya. Jadi sekali lagi untuk memes pre-sale lebih cocok untuk orang-orang yang sudah minimal intermediate di market begitu ya. Nah kita pre-sale si Soleksi ini, Soleksi kita udah pernah bahas ya. Jadi basically dia ini sebenarnya bukan memes ya, dia tuh masuknya ke layer 2. Layer 2 kayak apa bang? Ya contohnya dulu kayak Matic. Matic itu layer 2 untuk Ethereum. Ya lalu kalau untuk Ethereum lagi tuh ada OP, ada Arbitrum, begitu. Nah ini, si Solex ini untuk Solana ya. Nah yang membuat dia mungkin apa ya, yang sedikit unik itu dia campur sama memes. Kalau lihat di sini vibe-nya kayak meme coins kan. Begitu. Nah menurut gua pribadi sih ya, for now kan dia ya bilang akan terjadi ada ya kedepannya akan bikin layer 2 begitu ya. Sekarang dia masih dalam bentuk pre-sale. Tapi kalau gua lihat secara dia mengadvertise-nya seperti lebih ke memes begitu. Jadi gua mungkin akan treat-nya a bit like memes walaupun technically speaking dia itu sebenarnya layer 2 begitu ya. Nah, untuk detailnya sih kita udah pernah bahas dulu, tapi intinya seingat gua tokenomics-nya ya. Di sini dia ada kayak 20% dana kas ya berarti disimpan oleh si tim dev ya. Lalu juga untuk pemasaran 15%, lalu juga di sini ada pengembangan 30%, berarti cukup besar dipegang oleh tim dev begitu. Itu kita udah pernah bahas di video kita zaman kapan ya. Dan ya menurut gua pribadi sih ini lebih ke jangka pendek begitu. Jadi saat dia sudah listing ya TP, kalau gua sih kayak gitu ya. Kalau lu ngerasa bahwa wah bang nih Solana nih kalau gua lihat potensinya besar nih. Nah ini kan di Solana juga nih ada kemungkinan bisa lanjut lagi kalau menurut gua. Ya boleh-boleh aja terserah lo. Tapi minimal modalnya harus di TP dulu begitu. Jadi misalkan ya kayak kita ambil contoh lah dulu tuh yang gue ingat terus di otak tuh si Sponge. Ya, soalnya si Sponge itu dia ngepam waktu ngepam dengan cukup signifikan waktu di masa-masa liquidity jelek begitu tuh dia ngepam sampai 600% ya naik ke atas. Nah, misalkan lu dari modal 1 juta, udah jadi 6 juta, itu minimal modal lu tarik dulu. Modal lu tarik dulu, udah beres, sisanya profitnya lu pinter-pinter sendiri deh. Mau jadiin cacing-cacing naga-naga monggo, mau sama lu di TP semua boleh, mau lu TP sebagian boleh ya terserah lu, tapi yang pasti yang gue ingatkan adalah modalnya beresin dulu. Modalnya ambil, tarik, udah masukin kantong lagi, cari pre-sale selanjutnya. Begitu. Itu cara gue at least ya. Kalau cara orang lain ya nggak tahu lah ya. Menurut gue yang profitable seperti itu. Begitu. Karena kalau sampai amit-amit ada yang waduh gagal nih ternyata pas waktu listing bukannya naik malah langsung drop gitu. Which is ada yang seperti itu ya.
Nah, lu nggak akan stres. Kenapa? Karena ya dananya udah keputar lagi. Modalnya udah beres, udah masuk kantong, profitnya udah ada juga, ya. Jadi tinggal diputar-putar aja. Kalau gua sih gitu, ya. Dan sekali lagi, alokasinya jangan nakal. Begitu. Suka ada yang nakal alokasinya nih. Oh, pengen cepet kaya, ya. Jangan masukin cuma 5%, lebih gede, ya. Nah, udah hancur bingung. Aduh, gimana ya, Bang? Wah, ya nggak tahu. Presale sih gue cuma 5%. Udah siap juga kalau sampai sampai hancur. Begitu, ya. Oke. Itu kurang lebih gambarannya untuk memes ya, untuk update memes pada hari ini. Jadi overall sih ya lumayan bikin sport jantung ya, minusnya gila juga. Ya ini ya, jangan cuma inget asiknya aja ya. Semua tuh ada sisi sisi nggak enaknya juga. Begitu ya. Kayak PP yang kayaknya wah gila ya kemarin, gila banget ya. Wah profit ya. Sekarang lu dari week tertinggi sampai sekarang itu minus 63%. Bandingkan dengan BTC itu minus hanya berapa? Dari all time high dia sampai sekarang itu minus cuma baru 10%. Ya ini dia. Ya nggak bisa dong, nggak bisa kita cuma pengen profitnya aja yang gede. Kita harus siap juga dengan koreksinya bisa besar. Begitu ya. Dan kalau orang gini kadang-kadang tuh kalau ngeliat chart tuh, ini paling minus berapa sih? Tapi pas ditarik kenyataannya minus berapa kaget. Begitu. Nah itu yang kadang-kadang bahaya ya. Orang ngelihat cuma chart, cuma drop segini. Padahal waktu dia lihat pakai tools ya, merahnya lumayan. Begitu. Nah, jadi ya ini sekali lagi reminder. Makanya kalau gua pribadi memes maksimum di 10%. Begitu ya. Sisanya ya udah 70-nya BTC, 20-nya lagi alts yang lain. Begitu. Dan kalau lu mau lebih tidak beresiko, ya gedein BTC. Tapi kalau misalkan lu pengen tetap banyak di alts dan memes, ya pilihlah alts dan memes yang market cap-nya nggak terlalu kecil. Karena semakin market cap-nya kecil, ya, ini makin akan ada yang aneh-aneh. Begitu, dan volatility-nya gila. Lu kayak lihat di sini nih, ya. Ini simple lihat nih ya. Market cap-nya makin kecil, makin gila. Begitu. Kayak contoh di sini nih, kayak Qs Maximus, ya. Apa lagi nih gua nggak tahu ya. Minus 80%, 30 hari ke belakang. Ya. Nah, siap nggak sama kayak gini? Nah, kalau nggak siap jangan. Udah gitu aja. Jangan. Ya, dan ya itu aja sih mungkin ya. Yang penting itu satu, punya meme coins boleh-boleh aja. Yang penting bisa jaga resiko. Kalau resikonya bisa kejaga, apapun boleh-boleh aja. Begitu. Yang serem itu kalau semuanya tidak ada risk management dan ugal-ugalan. Begitu. Dan sayangnya itu yang banyak dipromosikan oleh para dukun. Begitu, ugal-ugalan. Makanya ya sekarang banyak yang minus 90% dan lain-lain. Nggak bisa baca TA, nggak bisa baca fundamental. Ya mereka ada salahnya juga. Main langsung blindly, itu ada salahnya juga. Tetapi di waktu bersama juga para dukun itu ya salah. Begitu. Nah sekarang ya gue balikin lagi ke lo. Mau bener nggak? Kalau mau bener ya hayo. Kalau nggak mau bener ya jangan sama kita. Kalau kita sih mau bener-bener aja, alokasinya yang tepat. Gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan yang terakhir salam tabur tuai. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.